Akibat ngeyel tidak mau physical distancing, 73 jamaah tablik Kebonjeruk dihajar corona. Ditulis oleh Ferry Padli di Siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Fix yang namanya virus dalam menyerang seseorang tidak tanya dulu apa agamanya. Mau Islam kek, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, aliran kepercayaan, bahkan penganut ateisme sekalipun yang tidak percaya dengan adanya Tuhan juga dihajar oleh si COVID-19 ini. Buktinya Korsel yang notabene sebagian besar rakyatnya tidak memiliki agama. Per Maret 2020 tercatat lebih dari 9.000 warga di sana yang terinfeksi corona dan 120 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jadi jangan percaya kalau si corona ini adalah tentara yang diutus Allah dari langit untuk menghancurkan rakyat Cina karena telah menzalimi etnis muslim Uighur di sana, seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Karena sudah terbukti lantaran si corona ini, pemerintah Arab Saudi pernah terpaksa harus menyetop penyelenggaraan ibadah umroh. Bahkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga terancam ditunda akibat si virus impor itu. Pertanyaannya, kenapa si corona ini begitu cepat menyebar lintas agama, lintas negara, bahkan lintas benua? Karena penularannya itu melalui droplets atau cairan ketika bersin, batuk atau berbicara. Serta menurut penelitian, si corona ini dapat bertahan hidup dengan menempel pada permukaan cukup lama, yakni hingga 3 hari. Beda dengan HIV yang harus berhubungan badan dulu baru menular ke tubuh orang lain. Jadi dengan menempelnya virus corona ini di permukaan suatu benda, kemudian disentuh oleh orang lain, maka secara otomatis COVID-19 itu dapat berpindah dan menemukan inang baru. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk rajin mencuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, agar virus dan kuman yang ada di tangan kita bisa mati dan hanyut terbawa air. Dan itulah juga kenapa kita disuruh pakai masker serta menjaga jarak dengan orang lain, agar corona ini tidak menyebar kemana-mana serta tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ada loh orang-orang yang kelompok tertentu yang ngeyel terhadap anjuran social distancing itu. Siapakah mereka? Siapa lagi kalau bukan kelompok yang suka berkeliling ke masjid-masjid dan iktikaf di tiap masjid yang disinggahinya serta melakukan dakwah door to door, yakni jamaah tablik. Penulis pernah bertemu secara langsung dengan anggota kelompok jamaah tablik ini dan diajak bergabung bersama mereka pada 2017 silam. Tapi setelah penulis pikir-pikir, kelompok ini adalah kelompok yang eksklusif, yang semua orang bisa mengikuti aktivitasnya. Dan memang cocoknya untuk para pengangguran, karena kalau orang yang bekerja seperti karyawan, PNS, guru, tentara, dan polisi tentu tidak akan bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun keliling dari masjid ke masjid. Kalau hal itu dilakukan, siap-siap saja pulang dari mengikuti kegiatan jamaah tablik dipecat oleh atasan. Padahal kita ketahui sendiri, Islam itu adalah agama untuk semua profesi dan menjaga keseimbangan. Artinya, tidak hanya fokus kepada akhirat saja, tapi anak dan istri tetap harus dipenuhi kebutuhannya. Dan hal itu hanya bisa dilakukan jika si suami bekerja. Nah, rombongan jamaah tablik inilah yang meskipun ada wabah corona tetap beraktivitas di luar rumah. Akibatnya, puluhan dari mereka terpapar corona. Baru-baru ini, Rumah Sakit Darurat atau RSD Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat kedatangan 73 anggota jamaah tablik Kebonjeruk. Koplaknya, kedatangan mereka ke rumah sakit khusus untuk PDP COVID-19 itu bukan untuk mendaftar menjadi relawan penanganan corona, melainkan sebaliknya, yakni untuk dirawat karena sudah terinfeksi virus yang menyerang sistem pernapasan itu. Yang lebih mencengangkan lagi, dari total 73 anggota jamaah tablik yang dinyatakan positif corona itu, 13 diantaranya adalah warga negara asing. Pertanyaannya, apakah ada dari kalangan kadrun seperti Tengku Zul yang protes terkait WNA masuk ke tanah air, padahal mereka terinfeksi corona? Tidak, Ferguson, karena agamanya itu loh. Sementara ada orang dari luar yang mau kerja ke Indonesia yang punya kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, punya sertifikat sehat dan sudah diisolasi 14 hari, hebohnya se-Indonesia. Inilah yang disebut dengan efek kebanyakan minum kencing onta, jadi mabuknya kelamaan. Termasuk juga di daerah penulis sendiri di Bengkulu. Awalnya Bengkulu masuk zona hijau, namun tidak lama kemudian diketahui ada 1 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dan yang memecah telur dari zona hijau menjadi zona merah itu adalah anggota jamaah tablik. Diketahui PDP positif corona itu saat ini telah meninggal dunia. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pun langsung turun tangan. Pertama bersama polisi setempat mengisolasi Masjid At-Taqwa yang sering dijadikan tempat persinggahan oleh korban selama beraktivitas di Bengkulu.
Kedua, dengan tegas Rohidin meminta seluruh anggota jamaah tablik yang berasal dari luar Bengkulu untuk segera meninggalkan Bengkulu secepatnya agar tidak menularkan corona ke masyarakat Bengkulu. Begitulah kura-kura kalau doyan ngeyel bin bebal, pakai bawa-bawa agama segala dan merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Ujung-ujungnya nyusahin orang lain dan pemerintah juga. Dan tidak menutup kemungkinan menularkan virus ke orang lain yang masih sehat juga, dasar bahlul.